Tetapi apa yang terjadi di dalam penjarahan rumah-rumah itu kan memang targetnya jelas, timingnya aneh, sehingga kemudian di sini menimbulkan pertanyaan siapa aktor di balik itu. Unjuk rasa ini juga adalah arena pertarungan gitu. Artinya ketika warga negara yang hadir turun ke jalan menyampaikan aspirasinya, menyampaikan tuntutan bahwa mereka ingin tuntutannya disampaikan. Tapi di saat yang bersamaan juga ada orang-orang yang berkepentingan juga untuk menumpulkan tuntutan itu gitu. Presiden Prabowo menyampaikan respon yang positif, termasuk misalnya konferensi pers menyampaikan pencabutan tunjangan besaran tunjangan anggota DPR. Yang kedua, komitmennya untuk tidak untuk tetap mendorong RUU perampasan aset disahkan. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Kita jumpa lagi di Lambe Politik. Kita akan membahas demonstrasi. Apa yang Anda ingat tentang demonstrasi? Kita akan membahasnya. Saya Ken Norton Hutasoid. Dan saya Ali Ikhwan. Nah, Bung Ali, demonstrasi ini apa yang di benak Anda? Apakah mengingat kerusuhannya atau tuntutannya? Yang pasti kalau kita lihat terakhir kan memang kerusuhannya yang paling diingat orang, karena kemudian yang terjadi adalah berbagai kerusuhan dari mulai pembakaran gedung DPRD di Makassar, kemudian penjarahan dan segala macam. Tetapi juga bukan karena hanya itu, karena kalau kita sedikit mundur ke belakang tentu kita mengingat bahwa ada joget-joget, ada pernyataan kontroversial, lalu ada demo 25 Agustus, lalu disusul 28 Agustus yang kemudian hari Kamis itu yang menimbulkan tabrakan ya, penabrakan atau tertabraknya seorang driver ojek online itu ya. Betul, dan itu men-trigger ya? satu demonstrasi masif di banyak kota gitu. Tapi kenapa harus rusuh gitu? Atau apakah memang tidak bisa tersalurkan nih aspirasi masyarakat nih? Pertama, rusuh atau situasi keotik seperti itu bisa di-trigger oleh suasana kerumunan, sebab secara psikologis ketika orang masuk ke dalam kerumunan dia cenderung kehilangan identitas personal dia, dan dia masuk di dalam satu gerakan massal seperti itu, dan itu berpotensi menjadi rusuh. Tapi kalau saya seorang demonstran yang benar-benar menyampaikan aspirasi, saya kesal dong kalau ada yang bikin rusuh gitu kan. Nah, betul. Ini gimana ini? Kan jelas tuntutannya. Saya sebagai pekerja juga kan ingin undang-undang ketenagakerjaan ya dikembalikan ke semula sesuai dengan putusan MK juga gitu kan. Jangan lagi dengan ciptaker masa Presiden Jokowi itu gitu. Bung Ali gimana melihatnya, Bung? Karena begini, kalau menurut saya, Bung Ken ya, spektrum dari masa gerakan ini kan sangat ekstrim dalam pengertian ada yang sangat terdidik dan ada yang pendidikannya relatif rendah, sehingga kemudian kesadaran untuk tertib di lapangan itu menjadi sedikit kurang rata gitu. Ini beda sekali dengan misalnya demonstrasi tahun 2019 ketika memprotes undang-undang KPK, di mana massa didominasi oleh para mahasiswa ya, waktu itu Gejayan memanggil itu. Walaupun undang-undang KPK tetap aja disahkan. Tetap disahkan. Artinya pada saat itu yang ingin saya highlight adalah mereka relatif lebih tertib. Kemudian kalau kita ingat juga demonstrasi tahun 2020 kalau tidak salah, betul 2020 tentang Ciptaker, itu juga relatif didominasi oleh mahasiswa, sehingga kemudian aksi relatif lebih tertib gitu. Tetapi aksi Agustus 2025 ini mulai dari driver ojol, kalangan buruh, dan kemudian juga elemen-elemen mahasiswa yang kemudian kesadarannya untuk melakukan demonstrasi secara lebih tertib itu mungkin tidak merata gitu, sehingga kemudian ketika terjadi satu stimulan sedikit atau trigger sedikit untuk melakukan kekerasan, maka terjadi kekerasan seperti itu gitu. Tapi hari-hari terakhir ini kan Presiden Prabowo sudah komit menyatakan pemberantasan korupsi akan tetap dilakukan. Bahkan kemarin juga setelah unjuk rasa ini dan ada kerusuhan yang ada orang memviralkan juga
ada kemungkinan di belakang ini para koruptor nih, donaturnya katanya gitu ya. Jadi Presiden Prabowo juga tegas komit memberantas korupsi. Kemudian juga program-program Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan sampai membentuk juga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Yang dulu aktivis juga itu Budiman Sujatmiko sebagai kepalanya. Kemudian juga program-program seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih. Ini belum melihat ada tanda-tanda perbaikan seperti apa nih Bung Ali? Yang pasti kalau kita lihat Bung Ken, memang perbaikan itu kan tidak bisa spontan dalam waktu setahun 2 tahun bahkan. Yang kemudian orang lihat adalah bagaimana mengkomunikasikan itu secara proper di hadapan orang-orang yang sedang berada di dalam kesulitan. Karena kalau kita lihat misalnya kasus Pati adalah pelajaran penting bahwa kebijakan 250% itu satu hal. Tetapi bagaimana Bupati menantang masyarakat untuk melakukan demonstrasi itu adalah hal berikutnya. Dan itu sesungguhnya yang memicu gerakan besar di Pati. Ini soal pajak bumi bangunan ini ya? Betul. Dan pajak-pajak retribusi lainnya Betul. mungkin ya? Nah, iya. Nah, di Jakarta juga begitu. Orang kemudian ada rasa kesal ketika DPR mendapatkan tunjangan perumahan yang fantastis, lalu mereka ada joget-joget, lalu disusul dengan pernyataan kontroversial, dan itu sama patternnya dengan kalau kita lihat dengan kasus Pati ya. Kemudian men-trigger satu gerakan masif gitu. Nah, oleh karena itu apa yang substantif dan apa yang harus diekspresikan atau dikomunikasikan itu harus tetap jumbuh, harus tetap ketemu gitu, sehingga kemudian tidak memicu orang untuk melakukan gerakan-gerakan yang justru kontraproduktif gitu. Nah, di sini barangkali Kak Ken atau Bung Ken sangat fasih dengan bagaimana komunikasi politik itu harus dilakukan gitu. Kalau mungkin melihat apa yang terjadi di kasus Pati dalam konteks komunikasi dengan kasus yang ada di Jakarta dalam konteks komunikasi, memang apakah ada kesamaan seperti itu dalam pengertian memang memicu atau memprovokasi orang untuk melakukan gerakan yang bahkan sampai kepada level anarkis gitu. Ya, memang ada secara teori juga ada beberapa hal terkait dengan komunikasi politik ini. Memang orang mungkin kurang sensitivitasnya ya. Karena kalau kita lihat ketika tuntutan, walaupun ini ada gerakan sosial ini kan ada yang berpartisipasi karena dimobilisasi, tapi ada juga mungkin yang secara memang secara mandiri, otonomos ya kan. Dia hadir karena memang tuntutannya. Tapi kan kalau kita amati, tadi Bung Ali sudah mengatakan bahwa salah satu tuntutannya itu kan gaya hidup DPR, tunjangan. Ini tunjangan kok bisa sampai 3 juta satu hari kan gitu kan, sampai dihitung-hitung gitu ya. Ketika disampaikan secara tertib demonstrasi kan ada juga unjuk rasa buruh sebelumnya. Tertib, tapi kan malah ada yang ketawa-ketawa juga. Dan ada juga yang menghitung-hitung gitu kan. Menghitung, saya pengeluaran 5 juta sehari, ini 3 juta masih kurang katanya gitu kan. Ada juga yang hitung-hitung bahwa ini kan 3 juta, kita dihitungnya 26 hari. Coba kan harusnya 70-an juta katanya gitu kan ya. Ini kan kalau dihitung baru 50 juta. Nah, yang seperti ini mungkin membuat kesal. Komunikasi yang kurang sensitivitasnya gitu ya. Betul. Dan ini memang kurang transparan gitu. Ada apa ini? Kok tunjangan sebesar itu? Bahkan juga ada waktu itu statement juga, ini akan berakhir 2025, tidak akan dilanjutkan. Yang begitu-begitu loh menurut saya ya. Tapi bagaimanapun saya lihat dari sisi ada semacam confidence bias di awal itu. Mereka merasa percaya diri gitu kan. Lalu dari sisi sekarang perkembangan digital, ada juga saya lihat faktor media sosial ini untuk menyebarluaskan informasi itu sehingga orang bisa jadi tergerak, bisa juga karena dimobilisasi. Begitu Bung Ali. Tapi Bung Ali seperti apa melihatnya? Iya, saya melihat begini. Kalau tadi Bung Ken bilang ada mobilisasi atau partisipasi, memang hari-hari ini kita tidak bisa melihat mobilisasi dan partisipasi itu di dalam garis demarkasi hitam dan putih gitu. Karena kalau kita lihat misalnya media sosial campaign, barangkali kita bisa melihat sangat provokatif yang kemudian menggerakkan orang juga. Bisa jadi kemudian apa yang terjadi di media sosial itu memang by design, tetapi di level awal pergerakan itu mungkin lebih banyak partisipasinya, tetapi di stadium berikutnya mungkin ada proses mobilisasi gitu. Jadi di sini akan ada banyak faktor dan
yang kemudian mempengaruhi orang untuk melakukan satu gerakan yang lebih radikal gitu ya. Nah kalau kita lihat misalnya penabrakan atau ditabraknya seorang ojek online itu harus juga Afan Kurniawan ya. Afan Kurniawan itu harus dilihat, harus ditelisik betul apakah itu kesengajaan atau ketidaksengajaan gitu. Sebab kalau misalnya kita melihat itu sampai hari ini mestinya kalau dari 7 orang itu 2 dinyatakan melanggar kode etik berat, tetapi yang harus diperiksa kemudian adalah atasan atau komandan lapangan dari polisi gitu. Apa yang terjadi terhadap Afan Kurniawan ini kan harus dilihat betul apakah ini ada kesengajaan atau tidak. Sebab kalau ada kesengajaan, ini kemudian bisa memantik satu analisis baru bahwa memang terjadi sesuatu yang kita sebut dengan trigger mechanism untuk memicu aksi yang jauh lebih masif. Dan kenyataannya itulah yang terjadi di banyak kota. Nah oleh karena itu saya rasa memang ini betul-betul harus dilihat kalau mau melihat apakah ini betul-betul by design atau tidak gitu. Nah kemudian kalau kita lihat berikutnya misalnya di dalam proses berikutnya adalah proses penjarahan di rumah-rumah anggota DPR yang dinilai kontroversial gitu. Apakah ini sebagai satu mekanisme gerakan publik yang spontan atau by design? Ini juga secara metodologi keilmuan ini memang by design, karena kalau langkah keotik yang ada di lapangan itu ya secara teoretik chaos akibat dari gerakan massa itu kalau dia spontan biasanya sasarannya acak dan ada triggernya misalnya gas air mata atau water cannon dan segala macam. Tetapi apa yang terjadi di dalam penjarahan rumah-rumah itu kan memang targetnya jelas, timingnya aneh, sehingga kemudian di sini menimbulkan pertanyaan siapa aktor di balik itu. Jadi disinilah kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memang harus dijawab oleh publik, gitu, dijawab oleh Otoritas, gitu. Pemegang otoritas. Tapi kalau saya melihat mengali begini, bahwa unjuk rasa ini memang hak konstitusional ya, artinya siapapun bisa menyampaikan pendapat di depan umum, di muka umum, dan itu sudah dijamin dan diatur lagi dalam undang-undang gitu ya. Tapi saya melihat dari sisi bahwa unjuk rasa ini juga adalah arena pertarungan gitu. Artinya ketika warga negara yang hadir turun ke jalan menyampaikan aspirasinya, menyampaikan tuntutan, bahwa mereka ingin tuntutannya disampaikan. Tapi di saat yang bersamaan juga ada orang-orang yang berkepentingan juga untuk menumpulkan tuntutan itu gitu. Sehingga sangat mungkin juga apa yang tersampaikan ke publik bahwa gerakan sosial ini atau unjuk rasa ini juga menjadi mencederai demokrasi itu sendiri karena ada kerusuhan, ada penjarahan begitu. Gimana menurut Bung Ali? Nah, inilah yang disebut dengan resource mobilization kadang-kadang dipakai untuk mendelegitimasi gerakan partisipasi politik. Jadi kadang-kadang memang motif dari kerusuhan sendiri itu digerakkan untuk mendelegitimasi gerakan murni itu sendiri, dan itu bisa sangat terjadi, sangat mungkin terjadi. Dan kalau kita lihat misalnya problem-problem itu atau masalah-masalah itu harus dilihat secara betul-betul secara jernih, karena hari-hari ini kita bisa melihat begitu banyak analisis dari pakar, dari pegiat media sosial dengan segala macam bentuk bukti-bukti yang mereka punya, dan mereka memiliki sudut pandang analisa masing-masing, dan tentu itu menarik dalam pengertian kita disodorkan begitu banyak kemungkinan-kemungkinan. Nah karena itu kemudian saya rasa memang diperlukan lagi-lagi adalah kejelasan apa yang sesungguhnya terjadi, karena meskipun secara kasat mata kita bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi kita tidak secara kasat mata melihat apa yang sesungguhnya terjadi di balik itu. Pada hari Kamis tanggal 28 itu, ketika demonstrasi buruh belum sampai pada tataran kasus penabrakan itu, seorang Hendro Priyono mengatakan bahwa ini
semacam ditunggangi oleh kekuatan asing, lalu di-counter oleh banyak orang bahwa ini lebih banyak pada problem internal di dalam negeri sehingga memicu ini. Nah, ketika terjadi sebuah gerakan massa lalu munculkan satu statement, itu juga bisa kita lihat sebagai bagian dari upaya untuk membentuk persepsi orang atas sebuah gerakan, dan ini kan banyak aspek yang kemudian harus dijelaskan apa sesungguhnya yang terjadi dan apa yang ada di balik layar. Nah, hari-hari ini publik sesungguhnya meskipun kemudian mereka berupaya untuk menjaga daerahnya masing-masing, ya, wilayahnya masing-masing dari penjarahan dan segala macam, tetapi mereka sebenarnya masih, yang kalau kita tangkap masih bertanya-tanya ada apa di balik ini semua gitu. Karena peristiwa-peristiwa itu tidak bisa dilihat secara kasat mata begitu saja gitu. Nah, Kak Ken, kalau Anda melihat memang apakah memang masyarakat memang membutuhkan betul satu proses komunikasi yang lebih clear dari sumber-sumber yang juga lebih otoritatif agar mereka menjadi paham ini sebenarnya yang terjadi gitu. Iya, kalau saya melihat nih Bung Ali bahwa tadi apakah misalnya ini ditunggangi asing atau tidak gitu ya. Di era sekarang itu terkoneksinya itu sampai ke diaspora. Bahkan juga kan kalau kita amati di medsos itu ya, ada yang dari diaspora, dari Denmark apa segala macam untuk menyuarakan 12 tuntutan gitu ya. Artinya di era digital itu terkoneksi untuk menyampaikan aspirasinya gitu ya. Baik tadi misalnya mereka yang katakanlah misalnya terpengaruh dengan pesan-pesan itu atau memang secara kesadaran karena kepentingannya gitu ya. Tapi yang menjadi catatan penting saya bilang bahwa harus ada connective peace communication, harus ada komunikasi damai gitu. Nah, yang kalau kita lihat sehari-hari ini yang terjadi adalah bagaimana ini semacam oposisi biner gitu ya, dihadap-hadapkan bahwa ini ditunggangi, bahwa ini adalah aspirasi masyarakat murni gitu kan. Nah, tapi yang penting sebenarnya respon positifnya itu penting. Saya melihat bahwa Presiden Prabowo menyampaikan respon yang positif, termasuk misalnya konferensi pers menyampaikan pencabutan tunjangan, besaran tunjangan anggota DPR. Yang kedua, komitmennya untuk tidak untuk tetap mendorong RUU perampasan aset disahkan dengan tentu pembahasan dimulai kembali di DPR. Saya kira ini satu respon positif, walaupun tadi banyak hal, termasuk juga penangkapan sampai ya 1.600 lebih ya yang ditangkap, dan juga ada 7 anggota BRIMOB yang diproses, termasuk sidang etik akan dilaksanakan besok ya, hari Rabu ya. Kemudian juga ada unsur pidana dan dipantau oleh Komnas HAM. Saya kira ini respon positif menurut saya, Bung Ali. Iya, saya kira benar bahwa Presiden harus bertindak responsif dan kemudian akuntabel terhadap proses ini. Sebab kalau tidak, maka ini pertaruhannya adalah kredibilitas dan legitimasi. Belum lagi kalau kita melihat memang isu-isu belakangan ini, misalnya ada berbagai isu. Mulai dari awal kan isunya tuntutan soal gaya hidup anggota dewan, lalu bergeser kepada rivalitas politik dan rivalitas antar angkatan misalnya, yang kemudian itu harus dijaga, dilokalisir agar tidak liar. Dan salah satunya adalah respon positif Presiden, karena begitu Presiden memberikan respon yang konstruktif, maka keingintahuan publik, kemudian kepenasaranan publik, curiosity-nya itu menjadi lebih berkurang dan kemudian lebih adem gitu. Dan saya kira seperti Bung Ken bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden memang sudah seharusnya seperti itu. Ya, itulah penyampaian aspirasi di muka umum, menyampaikan pendapat umum, hak konstitusional tentu tanpa kekerasan. Dan karena itu menyampaikan aspirasi jangan sampai ada polemik ditunggangi atau ini murni aspirasi. Dan kita bersyukur kalau ini direspon positif, apa yang menjadi tuntutan betul-betul untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira hari ini lambe politik dan akan kita bahas isu-isu penting berikutnya di lambe politik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.